Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdurrahman, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, keadaannya baik, tapi ada sedikit pening di kepala ini, agak pusing gitu Pak. Oh, agak pusing Pak ya. Baik ya. Memang saya sengaja ya apa namanya berbicara dengan Pak Anjas itu ya untuk bisa menemukan apa solusi ya dari yang Pak Anjas rasakan itu ya. Terus bagaimana situasi di sekolah sekarang Pak Anjas? Situasi di sekolah, Alhamdulillah tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Alhamdulillah sudah bisa bertemu lagi dengan siswa secara tatap muka. Tatap muka, betul Pak. Dan para siswa antusias sekali dalam pembelajaran di kelas. Pembelajaran. Namun ya itu masih ada satu hal yang membuat saya jadi apa ya disebutnya itu menjadi Pening gitu ya. bukan beban. Jadi Iya. ada hal yang ingin diperbaiki di kelas gitu. Baik, apa kira-kira yang mau disampaikan oleh Pak Enjas mengenai permasalahan Pak Enjas itu? Saya jadi penasaran ingin tahu nih. Ya, Saya kan mengajar di kelas 6 ya. iya Pak. Kebetulan kelas 6 itu salah satu kelas yang gemuk di sekolah SD saya bekerja itu. Yaitu ada 40 siswa yang mestinya Oh, itu dua rombel. Nah, yang menjadi permasalahan di kelas itu ternyata setelah saya melakukan diagnosa awal, ditemukan ada beberapa siswa yang kemampuan membacanya di bawah rata-rata, bahkan bisa dikatakan belum bisa membaca begitu. Sehingga kan hmm. kalau belum bisa membaca, jadi mempengaruhi ke pembelajaran materi-materi yang akan dipelajari gitu. Oh, jadi kebetulan Pak Enjas itu berada di apa namanya di kelas gemuk Pak ya. Kelasnya itu Kelas ada gemuk 40 betul. orang tapi dibagi dua rombel begitu Pak? Enggak, itu Oh enggak. hanya satu rombel saya menjadi wali kelas. Oh begitu. Mungkin ada kendala Pak ya. Jadi kelasnya begitu banyak, ada 40 siswa dan di kelas itu memang ada beberapa siswa yang kemampuan membacanya berarti belum sesuai dengan yang diharapkan. Seperti itu Panjas ya? Ya, betul. Jadi ada sekitar 5 siswa lah Oh, 5 siswa. yang bukan kemampuan membacanya rendah, tapi membacanya masih diejak gitu. Oh, masih Kalau diajar. misalkan membacanya masih diejak kan ketika disuruh membaca mungkin dia tidak paham apa yang dibaca gitu. Jadi Betul tidak betul, Pak. bisa mengikuti pelajaran-pelajaran yang lainnya gitu ketika melakukan pembelajaran. Begitu, Pak. Baik, Panjas. Jadi dengan pertemuan kita kali ini ya, kira-kira apa yang diharapkan oleh Panjas tentang pertemuan hari ini? Eh, Ketika apa dalam pertemuan hari ini saya menginginkan adanya pencerahan Ya. tentang tips-tips atau bagaimana caranya supaya siswa itu yang tidak bisa atau belum bisa membaca ada teknik-teknik atau cara khusus supaya bisa membaca dalam waktu singkat gitu, Pak. Oh, begitu. Jadi begini ya, Panjas kali ini kita mempunyai waktu kurang lebih 10 atau 15 menit ya untuk melakukan kegiatan percakapan ini. Namun saya ingin bertanya dulu nih ke Panjas nih. Kira-kira ya Panjas, Iya, iya, apa iya. yang dianggap berhasil yang akan dilakukan oleh Panjas maksudnya yang diharapkan, kalau berhasil itu yang diharapkan dari percakapan hari ini? Yang ingin yang dikatakan berhasil mungkin ketika siswa saya yang belum bisa baca itu bisa membaca dengan baik meskipun terbata-bata, Baca-baca ya. tidak diejah lagi, itu saya katakan berhasil. Dan dalam percakapan ini mungkin menginginkan ada cara-cara saya menemukan cara-cara untuk menemukan bagaimana siswa itu bisa membaca begitu. Oh begitu. Nah begini, kalau misalnya
kita anggaplah situasi yang dihadapi Panjas ini ya, ukuran nilai keberhasilan itu di angka level 1 misalnya sampai 10. Nah, kira-kira saat ini ya, mengenai KBM di kelas 6 Panjas itu ada di Ya, level berapa sekarang? kalau melihat secara keseluruhan siswa, itu memang dari 40 siswa ya, Iya, hanya ada 5 siswa yang tidak bisa membaca itu. Tapi betul. kan eh, itu menjadi apa ya, tantangan gitu. Jadi saya menginginkan di kelas ketika siswa keluar dari kelas 6 itu jangan sampai ada siswa yang masih belum bisa baca gitu. Iya, Jadi betul, Pak. ya yang pertama malu kepada saya juga sebagai pengajarnya dan juga ya memang saya harus membuat siswa menjadi bisa gitu. Ya kalau dikatakan 1 sampai 10 untuk siswa yang 5 siswa yang tadi itu ada di angka 4 mungkin itu. 4 mungkin, Pak, ya. Nah, kira-kira Pak Anjas ya, nah, apa yang akan dilakukan atau direncanakan Pak Anjas untuk menghadapi situasi seperti ini? Ya, yang saya ingin rencanakan sebetulnya apa ya? Yang pertama mungkin akan eh, ada diskusi mungkin dengan Ibu Wali kelas 1 yang sudah biasa menangani anak-anak yang belum bisa membaca. Bagaimana Iya. cara mengajarkan anak yang belum bisa baca. Yang kedua mungkin mencari tahu di explore di Google atau di YouTube atau di media-media internet tentang bagaimana cara eh, supaya anak bisa membaca dengan cepat. Mungkin itu yang akan saya lakukan mungkin. Oh, itu, Pak, ya. Berarti untuk rencana ada 2 Pak, ya. Yang pertama mungkin Bapak akan, melakukan diskusi dengan wali kelas 1 itu, Pak, ya. Yang kedua mungkin Bapak juga akan searching gitu ya, tentang solusi ya bagaimana cara mengatasi anak yang, eee, memiliki kendala dalam membaca tersebut. Nah, kira-kira dari 2 rencana yang akan dilakukan ini, kendalanya di mana, Pak? Kira-kira kendala yang diperkirakan oleh Panjas? Kendalanya mungkin malah satu lagi Pak sebelum ke kendala nih ada tiga, satu lagi Oh, baru ada 3. kepikiran nih. Oh, iya. eh, yang ketiga itu mungkin akan memberdayakan siswa yang sudah bisa membaca Oh, iya betul. dan dijadwalkan di waktu pagi mungkin sebelum pembelajaran dimulai untuk mengajari temannya atau memperhatikan lah setidaknya ketika temannya membaca atau menuntunnya lah mungkin itu yang ketiganya. Iya, Nah, untuk yang kendalanya yang tadi Pak iya. Indra tanyakan, mungkin dalam hal waktu itu kendalanya. Ketika eh, mencari tahu atau ketika melakukan pembelajaran yang menuntun anak untuk belajar membaca, itu kan kita di kelas sudah ada pembelajaran yang lain gitu kan, Iya, sudah betul. memiliki rencana yang lain. Tapi yang 5 siswa itu eh, saya bingung nih waktunya mesti disimpan di mana untuk mengajari Oh, mereka gitu kan. iya, iya. Ya, mungkin itu yang jadi kendalanya tuh. Kendalanya itu, Pak, ya. Jadi memang sekarang sudah ada 3 solusi, Pak, ya. Yang terakhir tadi berarti istilahnya mungkin ada apa namanya, tutor sebaya, Pak, ya? Tutor Ya, sebaya sebaya ya mungkin bisa yang dikatakan seperti bisa ya itu. yang bisa membantu rekannya, apa namanya, untuk, membagikan pengalamannya, pengetahuannya agar mereka bisa terampil membaca. Nah, berarti dari hal tersebut berarti Pak Anja sudah ada solusi ya, yang untuk diterapkan walaupun mungkin masih ada, kendalanya seperti itu. Nah, sekarang kira-kira ada tidak nanti seseorang yang bisa membantu kepada Pak Anjas untuk melaksanakan kegiatan ini, kira-kira? Yang bisa membantu ya yang tadi
di awal dikatakan mungkin wali kelas atau guru Oh, kelas satu itu bisa membantu oh dalam gitu. hal eh, belajar membaca itu. Ya berarti Pak Anjas itu mungkin mengharapkan nanti ya guru kelas satu bisa membantu Pak Anjas karena memang awalnya siswa itu memang di kelas satu dulu itu kuncinya Pak ya. Kelas satu Ya, dulu ya maju seperti itu. gitu. Ya maju kita ya. Dan Apalagi kita di ini kelas Pak 6 ya. baru kepikiran nih, baru kepikiran bahwa Ya, guru kelas satu itu kan mengajarnya dari jam sama kalau jam paginya kan. ya. Tapi kalau pulang biasanya itu duluan ya kalau Duluan pulang betul. itu kan. Iya, Nah, baru kepikiran juga nih kalau misalkan kita kolaborasi dengan guru kelas satu setelah anak-anak kelas satu pulang, mungkin yang dari kelas 5 ada bimbingan khusus untuk ke ruang kelas satu mungkin kalau sudah ibu gurunya itu istirahat dulu sebentar lah atau ngopi dulu iya. apa dulu. Bisa mungkin dikondisikan seperti itu ya, Pak. Iya, iya betul, Pak. Memang jam pelajarannya beban jam pelajarannya memang kelas satu itu kan tidak sama seperti kelas atas ya. Pasti memang, Betul, betul. mereka itu pulang lebih awal tuh, Pak. Berarti memang betul, Pak, ada waktu ya untuk, apa namanya, untuk, bisa, eee, membantu Pak Anjas mungkin ya. Nah, sekarang kira-kira mulai kapan nih Pak Anjas akan melakukan aksi ini, kegiatan ini maksudnya? Iya, iya. Untuk melakukan aksi ini, saya kira saya harus selain langsung ke kelas satu juga ini kan ada hubungannya kalau di lingkungan sekolah mungkin minta izin dulu lah ke kepala sekolah. Mungkin ya 3 hari 4 hari ke depan saya akan mencoba komunikasikan dulu dengan kepala sekolah dan guru kelas satu mungkin itu. Oh, gitu. Nah, Pak Anjas ya, kira-kira siapa yang bisa mengingatkan Panjas untuk menjaga komitmen apa yang akan dilakukan ini? Ya, nah itu yang bisa menjaga komitmen mungkin kepala sekolah itu ya. Oh, kepala sekolah, iya. Saya akan komunikasikan lagi dengan kepala sekolah dan saya ingin berbicara kepada kepala sekolah itu, Pak, tolong ingatkan saya supaya saya bisa menjaga komitmen ini gitu. Karena itu Oh, iya. susah itu yang konsistennya itu gitu. Kalau tidak ada arahan atau tidak ada pantauan dari kepala sekolah, kadang kita sudah mulai lemah lagi, lupa dan sebagainya. Ya jadi kacau lagi gitu. Iya, betul, Pak. Betul sekali, Pak, ya. Jadi, Pak, intinya ya, jika kita merefleksikan pertemuan ini, kendala yang dihadapi Panjas itu memang ada, tapi sekarang saya lihat nih, Panjas sudah berhasil menemukan solusi ya untuk, mengatasi kendala tersebut. Nah, kira-kira apakah dengan adanya percakapan ini sesuai dengan tujuan dan harapan di awal pembicaraan yang tadi, Pak? Menurut saya sesuai Pak, Ya, Alhamdulillah yang tadinya di awal saya masih galau ya, mengenai bagaimana solusi untuk bagaimana caranya supaya siswa itu dapat membaca setidaknya di level bukan mahir membaca, tapi iya, setidaknya terbata-bata membaca lah iya. supaya bisa mengikuti pembelajaran. Dan akhirnya dengan coaching dari Bapak ini, Alhamdulillah saya bisa menemukan sedikit tentang cara-cara yang bisa dilakukan. Mungkin Oh, itu, begitu Pak. ya. Jadi sekarang perasaannya bagaimana, Pak, setelah percakapan ini? Alhamdulillah eh, perasaannya naik ke level apa ke level yang lebih tinggi Lebih lah. tinggi. Jadi Oh, iya, iya. lumayan menjadi punya pencerahan gitu. Oh, ke depan Pencerahan. saya bisa melakukan ini begitu, Pak. Begitu, Pak, ya. Baik, Terima Pak kasih, Anjas Pak. ya, berhubung waktu juga mungkin sudah, ada di akhir sesi, Pak, ya. Jadi saya ucapan terima kasih ya atas waktunya Pak Anjas ya. Dan saya menunggu Ya, nih, Pak. menunggu ya mungkin, apa, 2 atau 3 minggu lagi kita bisa bertemu kembali Pak di percakapan ini. Saya ingin tahu apa hasilnya yang telah dilakukan oleh Pak Anyas. Ya, saya Siap-siap, tunggu Pak. Pak. Kalau misalkan hasil diskusi dengan kepala sekolah, hasil apa pembelajarannya itu atau hasil kepada siswanya itu mungkin tidak akan
hitungan minggu atau bulan Iya, ya, ke betul bulan betul. 2 bulan 3 bulan ke depan bisalah diinformasikan. Tapi kalau untuk rencananya Rencananya dilaksanakan atau tidak itu bisa iya diceritakan nanti iya. 1 minggu 2 minggu ke depan. Baik, terima kasih Pak Anjas atas waktunya ya. Sama-sama Pak, Mudah-mudahan kita terima kasih iya sudah lebih semangat lagi nih. iya, mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan Pak ya. Iya, amin Ya, amin. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.